Keberagaman. Di masa kini, kita semakin merasakan perlunya belajar keberagaman. Kita perlu untuk belajar mengenal, mengelola, serta berkolaborasi di dalamnya. Kebutuhan ini dirasakan oleh semua orang. Mereka yang bergerak di dunia pendidikan, perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk mencapai skala global, pemerintahan yang mencoba untuk inklusif, lembaga-lembaga keagamaan, bahkan pegiat kemanusiaan, semua semakin menyadari bahwa perbedaan dalam hal agama, budaya, gender, aksesibilitas, afiliasi politik, dan banyak perbedaan-perbedaan lainnya adalah hal yang harus dikelola dan dirayakan bersama. Ini supaya tidak ada orang yang tertinggal dalam pertumbuhannya. Demikian pula, komunitas akan beroleh banyak keuntungan saat bisa berkolaborasi di tengah sekian banyak perbedaan, serta meminimalisasi konflik yang mungkin terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut. Saat ini, kemampuan dan kecakapan dalam mengelola keberagaman ini adalah hal yang kian kita butuhkan. Banyak orang telah membuat sekian banyak modul dengan berbagai pendekatan. Ada yang menekankan pada standar seperti pada GEDSI, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Ada yang menekankan pada hak-hak warga seperti pelatihan tentang HAM. Ada yang menekankan hal-hal yang sifatnya harmoni seperti konsep moderasi beragama atau pelatihan kerukunan umat beragama, atau mengenalkan keberagaman dari usia dini, atau ada juga yang melakukan dalam kampanye yang sifatnya negatif, misalnya anti-bullying, anti-kekerasan, atau anti-ekstremisme. Kita mungkin pernah mengikuti satu atau beberapa dari modul-modul pelatihan tadi. Modul-modul itu bisa menyarikan beberapa hal untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tadi. Namun sepanjang pengalaman kami, 20-an tahun bergerak dalam irisan-irisan isu ini, kami melihat ada 3 celah besar yang belum terjawab dalam modul-modul selama ini. Yang pertama, kebanyakan modul-modul yang ada itu menekankan pada pengetahuan dan kompleksitas dalam mengolah keberagaman. Padahal, dalam perjalanannya kami menyadari bahwa perjumpaan dan pengalaman perjumpaan dengan keberagaman itu adalah hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pengetahuan. Orang-orang dapat belajar lebih dalam tentang keberagaman saat mereka bertemu langsung dengan keberagaman itu sendiri. Beragam agama, beragam etnisitas, budaya, bertemu dengan rekan-rekan disabilitas, bertemu dengan isu-isu yang langsung dari orang-orang yang merasakannya adalah tantangan yang justru malah membukakan pengalaman keberagaman itu lebih jauh sebagai bagian dari hal yang dipelajari. Yang kedua, umumnya modul-modul yang ada membatasi lingkupnya. Tentu saja kita perlu belajar secara spesifik untuk satu tema seperti anti-bullying, kesetaraan gender, memahami kebutuhan rekan disabilitas, perbedaan agama, demokrasi, pemerintahan yang inklusif, lingkungan kerja yang baik, atau hal-hal tersebut secara spesifik. Namun, potensi dan tantangan keberagaman tidak pernah satu wajah. Dalam keseharian, kita akan menemukan begitu banyak irisan di baliknya. Membahas tentang kesetaraan gender tanpa mengerti konteks di balik strategi dan budaya di baliknya tentu tidak akan holistik. Melakukan pemahaman terhadap kebutuhan rekan disabilitas tanpa mengerti tentang konsep HAM tentu akan sekedar menjadi charity. Mencoba mencegah bullying tanpa mengerti faktor sosial dan lingkungan di baliknya mungkin hanya sekedar mengobati gejala. Yang ketiga, kebanyakan modul-modul tadi bersifat baku, sudah merupakan bagian yang ada di awal dan di akhirnya, dan mengasumsikan peserta adalah hal yang harus diberitahu. Padahal peserta bukanlah kertas kosong. Orang-orang yang belajar keberagaman pasti punya pengalaman keberagaman sebelumnya. Mereka punya hal-hal yang bisa diunggah bersama sebagai pembelajaran. Maka dari itu, kita membutuhkan pelajaran yang lebih fleksibel. Orang-orang yang bisa membuat pembelajaran itu dirasakan sebagai pengalaman sekaligus juga beririsan dengan banyak isu, serta bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Apalagi di masa sekarang, orang belajar tidak lagi dengan cara yang sistematis satu arah atau monolog, melainkan butuh suatu pemantik untuk bisa belajar begitu banyak isu bersama-sama dengan kenyataan yang ada. Izinkan kami memperkenalkan SPIS. SPIS bukan sekedar sebuah modul. Ia adalah ruang perjumpaan sekaligus juga perjalanan keberagaman. Ini disarikan dari puluhan tahun pengalaman kami bersama Gerakan Lintas Iman di Bandung Raya, terutama lewat jaringan kerja antarumat beragama dan forum lintas agama di Deklarasi Sancang. SPIS dirancang sebagai suatu hal yang mempertemukan begitu banyak orang dengan berbagai interaksi. Kami telah memilah metode-metode yang cukup baik, yang pernah dilakukan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, dan segala hal dipilah untuk menghasilkan modul yang begitu kerjasama dengan begitu banyak orang. Kekuatan utama SPIS ada pada ruang perjumpaan. Dia membuat orang dari berbagai latar belakang bisa berinteraksi dengan tenang dan bahkan langsung memberikan keberagaman itu sebagai sebuah pengalaman. Dalam menggunakan modul ini,
Kita tidak sekedar hanya mengajarkan sesuatu, namun memberikan pengalaman tersebut secara langsung. Alih-alih satu komunitas memakai modul ini hanya untuk mereka sendiri, kami langsung menawarkan perjumpaan dengan komunitas lain dengan latar yang berbeda. Alih-alih sekedar belajar tentang apa kebutuhan teman disabilitas, kami menghadirkan pengalaman langsung untuk belajar dan berkarya bersama teman-teman dari isu disabilitas. Space juga fleksibel. Sedari awal merancang menu ini, kami menantang setiap peserta dan juga konseptor acara untuk membuat kebutuhannya sesuai dengan apa yang peserta butuhkan. Menu-menu yang ada dalam Space bisa dipakai untuk berbagai interaksi kedalaman dan refleksi personal. Bisa dalam pengenalan keberagaman yang paling awal hingga yang paling advance. Meski menggunakan berkali-kali menu dalam Space, tingkat pemahaman dan pembelajaran akan terus-menerus baru dalam pengalaman-pengalaman saat menggunakan menu-menu.